Halo, apa kabar semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Munarif dari Forum News Network. Dan hari ini mulai berlangsung sidang umum MPR ini, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden serta para menteri hadir di gedung MPR DPR. Tapi di luar gedung MPR DPR itu ada sekelompok para pengunjuk rasa buruh menuntut Omnibus Law. Saya akan mengajak ngobrol Anda dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini Anda nggak pakai pakaian adat dari daerah mana gitu, dari Manado atau dari mana gitu hari ini? Wow, itu ya Presiden pakai NTT, ya bagus juga sebetulnya sebagai tradisi untuk merayakan keragaman kita. Tetapi memakai pakaian adat kan mesti ada konteksnya, itu konteksnya apa itu. Kalau konteks hari ini kita lagi nangani COVID, ya. Dan keseriusan itu makin kurang diperlihatkan karena pertambahan di sejumlah daerah. Karena itu lebih pantas sebetulnya Presiden pakai APD waktu kasih pidato. Karena itu konteksnya. Kalau APD nggak ketahuan Presiden biasanya pakai masker pun cuma di sini supaya kelihatan Presiden, masa pakai APD nggak kelihatan dong. Nanti jangan-jangan bukan Pak Jokowi yang pidato di gedung MPR DPR. Ya, orang nggak peduli siapa yang ada pidato di situ. Sekarang kan orang nggak peduli itu siapa yang pidato. Karena orang melihat akibat dari pidato itu tuh, dan pidato yang nggak ada akibatnya tuh. Jadi mestinya kalau mau cari sensasi yang betul-betul kontekstual, istana mestinya persiapkan beliau untuk APD lengkap. Itu sekaligus penghormatan terhadap para medis yang tewas karena kekurangan APD, kan itu mestinya tuh. Saya kira luar biasa itu kalau dilakukan saya sih begitu. Itu dahsyat. Saya bisa membayangkan secara visual pasti akan keren banget itu kalau Presiden Jokowi. Ya pasti itu. Ya. Itu kalau Presiden pakai APD, saya serius membayangkannya. Itu orang menganggap bahwa COVID kan selama ini Presiden kemana-mana pakai topi infrastruktur kan, yang helmet itu, terus vestnya. Jadi orang lihat kontrasnya tuh, bahwa infrastruktur ditinggalkan dulu, balik pada COVID. Sebagai pertanda dari move-nya Presiden dari fokus infrastruktur ke COVID, dia pakai APD itu mestinya tuh. Ya. Ini simbol-simbol seperti itu dalam politik tuh sangat penting ya, Bung Rocky. Oh, itu benar-benar. Justru itu yang orang tunggu hari ini. Kan orang melihat keseriusan Presiden apa dalam soal COVID itu. Ya. Tandanya alat pelindung alat pelindung diri. Alat pelindung diri, saya suka keselip diri. Anda kebiasaan ngomong pakai dungu, jadi Anda lupa aja. Bawah sadar langsung ngomong aja itu. Nggak, kalau tadi saya sadar, karena itu saya koreksi. Kalau bawah sadar saya nggak koreksi. Oh, oke. Nah, memang soal COVID ini sekarang menjadi sangat serius bersamaan dengan kemarin juga udah ramai ternyata Kepala BNPB Doni Monardo menyatakan dia menjadi salah satu relawan vaksin. Ini juga menjadi ramai. Kemudian di Jakarta masa transisi diperpanjang oleh Gubernur Anies Baswedan karena ternyata jumlahnya terus meningkat. Jadi sebenarnya memang keseriusan soal COVID ini menjadi harus tetap priority dari bangsa kita. Iya, selalu ada yang kontradiktif tuh. Ada upaya, wacana sekarang adalah membuka sekolah. Ya. Karena dianggap siswa udah kuat karena nggak punya teman segala macam itu. Lalu Presiden mulai beri sinyal bahwa oke, yang di wilayah-wilayah yang hijau boleh buka sekolah. Tapi itu akan berimbas nanti pada wilayah yang juga tidak hijau, karena kan problemnya sama. Kalau misalnya para pelajar tidak tahan lagi belajar di rumah, dan para guru menganggap bahwa tidak efektif belajar di rumah, lalu contohnya adalah wilayah hijau boleh buka, yang lain juga akan cemburu, akan merasa bahwa kan problemnya bukan hijau apa enggak hijau, problemnya adalah belajar di rumah itu tidak efektif, tidak punya teman, tidak tetap dengan guru. Jadi itu kontradiksinya tuh. Nah, kalau kita lihat misalnya ide membuka sekolah, data di DKI itu sebagian besar pasien yang positif itu justru pelajar dan mahasiswa. Itu anehnya kan. Jadi betul Anies lakukan hal yang benar. Karena sebetulnya dari dulu
kalau pemerintah lockdown habis-habisan, itu selesai problem. Jadi sekarang pemerintah ngeluh lagi kan, ini naik terus. Ya karena dari awal nggak mau lockdown, bahkan Pak Luhut bilang kalau kita lockdown kita udah bangkrut. Nah sekarang makin bangkrut. Karena kita nggak mungkin lagi ngandalin, tadi saya dengar di berita tuh, Menteri Pendidikan Nadiem menganjurkan agar supaya pakai dana BOS untuk rapid test di sekolah-sekolah. Padahal dana BOS itu udah habis sebetulnya, apalagi mau dipakai. Lalu Menteri Keuangan sebutkan nanti akan ada subsidi atau pemberian gratis handphone dan pulsa itu. Jadi akan ada pembelajaran online lagi. Loh, awalnya adalah untuk mencoba membuka sekolah. Sekarang justru ditambah dana untuk online, handphone segala macam tuh. Kan kontradiksi selalu tuh kan. Jadi nggak jelas apa poinnya itu. Itu karena bingung, maka segala macam ide tumbuh dan diucapkan pada publik. Nadiem punya poin yang lain, Sri Mulyani punya poin yang lain, Presiden punya poin yang lain tuh. Ini yang disebut kekacauan koordinasi. Kenapa itu terjadi? Karena Presiden, pemerintah nggak mau fokus pada penanganan COVID ansih. Dia selalu kaitkan dengan dua hal mesti diselesaikan. COVID selesai, ekonomi tumbuh. Ya nggak ada di dalam alam pikiran kita atau di dalam cara mengambil kebijakan. Nggak mungkin dua itu dihasilkan maksimal. Mesti ada satu yang dipilih, yang lain akan ikut. Itu soalnya kan. Jadi dilema itu sebetulnya ada pada ketidakmampuan untuk secara serius melihat apa sebetulnya inti soal kita. Ya. Itu. Ya, jadi itu akan semakin terlihat nanti ketika beliau akan menyampaikan nota anggarannya ya. Karena dan kita sudah tahu sebenarnya dari pernyataan Menteri Keuangan maupun pernyataan Presiden seperti apa gambarannya, pasti akan tetap kembali fokus anggaran terbesar itu adalah berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Dan orang selalu melihat bahwa sebenarnya ini urusannya bukan menyelamatkan uang negara, tapi lebih pada soal korporasi. Saya kira bagus kalau temanya pemulihan ekonomi, tetapi pemulihan ekonomi kan cuma dua soal, atau korporasinya yang diutamakan atau UMKM yang diutamakan. Dari dana yang ada kan kita tahu 600 triliun itu, bagian UMKM itu cuma 120 triliun. Yang sisanya mana? Ya pasti pada ekonomi besar kan. Kan dana pemulihan ekonomi cuma dalam dua soal itu kan. Siapa yang narik siapa? Bisnis besar, korporasi akan narik UMKM atau UMKM yang akan narik bisnis besar. Padahal di dalam statistik diterangkan bahwa 90 sekian persen aktivitas ekonomi kita itu diandalkan pada UMKM. Kalau 90%, mestinya 960 triliun itu 900 triliun pada UMKM, 100 triliun pada korporasi. Ini terbalik tuh. UMKM cuma dapat 120 triliun. Dan itu pun buruk penanganannya atau distribusinya. Yes. Jadi orang tetap melihat bahwa ya bansos dari awal udah dikritik karena bansos itu cuma jadi bisnis perusahaan besar untuk menyalurkan produk mereka tuh. Kan itu soalnya di bansos, bagaimana orang mau usaha kecil mau ikut dalam tender bansos, kalau minimal dia mesti setor 2 miliar rupiah atau 20 miliar rupiah, nggak bisa. Jadi terlihat bahwa soal aspek keadilan diabaikan di dalam pembuatan kebijakan. Karena ambisi untuk memulihkan ekonomi dengan relaksasi dan membail out hutang-hutang perusahaan besar. Di situ dalam upaya kita menegakkan keadilan sosial, memperingati 75 tahun, kita diingat ulang bahwa pemerintah tidak berpihak pada usaha kecil menengah itu. Jadi kalau toh nanti Presiden menyampaikan siang hari, kalau nggak salah, Presiden akan menyampaikan soal rancangan anggaran APBN dan kemudian nota keuangan, Anda memikirkan tidak akan terjadi kejutan apapun ya? Formatnya masih baku seperti itu, bahwa yang terbesar adalah untuk penyelamatan korporasi dan baru sisanya kemudian kesehatan dan juga UMKM tadi. Iya, karena itu kan bukan nota keadilan. Itu kan jadi nota keuangan yang tidak adil, nota ketidakadilan. Ya kita udah tahu dari awal alam pikiran Presiden adalah korporasi dibantu, bank-bank yang mau bangkrut dibantu tuh. Padahal UMKM itu dana 120 triliun yang buat mikro menengah itu juga disalurkan lewat bank.
maka banknya juga akan entit juga kreditnya kan. Dia merasa dia juga kesulitan likuiditas. Jadi bank juga akan moral hazard. Mumpung ada uang masuk untuk ditransfer ke UMKM, dia putar dulu tuh, dia tunggu 2 hari, 3 hari. Jadi UMKM ini disiksa oleh nota keuangan yang tidak adil, yang bakal diucapkan oleh Presiden 2 jam lagi. Oke. Nah, ya, artinya mari kita tidak boleh terlalu berharap ada kejutan apapun dari nota Presiden. Ini hanya seremoni biasa saja gitu ya. Dan menurut Anda pun salah dress code-nya gitu ya, Presiden pada hari ini. Iya, udah salah dari awal pikirannya udah salah, keliru karena tergoda terus untuk menganggap bahwa COVID ini orang bisa bertahan dengan imunitas. Ekonomi nggak mungkin bertahan dengan imunitas, karena itu dia mesti dibantu. Dicarikan vaksin yang namanya relaksasi. Nah, bergembiralah korporasi besar dan rakyat kecil disuruh tunggu sampai vaksinnya ada 2021 atau 2022 atau mungkin 2024. Karena soal anggaran juga. Kan membagi-bagikan vaksin itu nggak seperti yang dibayangkan Presiden. Begitu selesai, bisa dibagi. Itu mahal. Bahkan researcher sudah prediksi bahwa untuk membagi-bagi vaksin itu seluruh masyarakat Indonesia itu 7 tahun baru selesai. Kecuali Presiden mau jadi sampel dan kabinet dahulukan itu supaya bisa diperbaiki vaksinnya kalau gagal di kabinet. Jadi tidak sederhana seperti kita bayangkan bahwa setelah lulus uji coba, kemudian bim salah bim semua masyarakat bisa dapat vaksin secara merata dan kita bisa kembali ke kehidupan normal seperti semula. Dari segi kecepatan waktu produksi vaksin aja udah ada time lag gitu, dan itu 120 juta penduduk minimal yang mesti, kan minimal separuh mesti dapat vaksin supaya dia menjadi reserve army, daya tahan cadangan supaya nggak menularkan, kan begitu rasio pemberiannya itu. Nah, yang minimal separuh penduduk Indonesia aja itu 3-4 tahun baru terpenuhi. Itu soalnya tuh. Karena memproduksinya nggak bisa massal, terbatas, dan anggaran untuk produksi itu juga pasti akan dihitung. Nanti saya bisa bayangkan kabinet akan hitung, kita kasih 20% dulu anggaran ya buat produksi vaksin karena mahal, yang 80% tetap buat infrastruktur. Jadi otaknya tetap infrastruktur. Dan bisnis besar. Ya, dalam situasi sekarang tetap itu Anda tidak melihat perubahan mindset meskipun dalam situasi seperti krisis seperti saat ini. Setnya berubah, mainnya enggak itu. Oh. Oke. Di mana tuh bedanya antara mainnya berubah, setnya tidak itu di mana? Oh, mainnya setnya dia bisa berubah-ubah. Oh, set pertama COVID, nanti kemudian ngomong tentang bansos, set lagi masuk pada soal pendidikan diutamakan. Sekarang ada set yang berikut dalam bentuk smash dari Menteri Keuangan. Oke, set hari ini adalah kasih kuota dan handphone segala macam. Tetapi mainnya tetap, backmainnya tetap, yaitu jangan mengurangi anggaran korporasi. Jadi sama bos, misalnya bos itu bantuan operasional sekolah, itu kan jadi semua akan diambil dari situ tuh. Oke, kita udah kasih bos kan, itu berarti nanti pulsa diambil dari bos, rapid test diambil dari bos. Kira-kira begitu pikirannya. Karena kalau dibilang akan ada dana tambahan, mana dananya? Uang udah dialokasikan cuma sekian, itu kan nggak mungkin. Atau yang minjem dengan bunga tinggi lagi. Jadi mainnya tetap, setnya yang berubah-ubah. Dan itu buruk. Jadi kalau soal penghargaan kemarin kepada 2 sahabat Anda itu masuk bagian dari set juga itu? Itu set yang maha sempurna tuh, karena tidak ada, saya nggak dengar wawancara eksklusif dengan keluarga dokter-dokter yang meninggal ini, itu nggak ada tuh. Yang ada fokusnya pada 2 sahabat saya itu. Seluruh berita kan tentang Fahri dan Fadli tuh. Padahal ada banyak yang dapat tuh. Ya, ada di kan mestinya yang 53 orang kalau tidak salah ya. Banyak ada keluarga dokter yang meninggal, perawat yang meninggal juga dapat penghargaan. Tapi kenapa fokus orang hanya pada Fadli dan Fahri ya? Karena upaya untuk mengalihkan pikiran publik lagi kan. Jadi dibikin
supaya meledak isu itu, biarkan orang kontroversi. Padahal penghargaan itu hari ini harusnya adalah mereka yang berkorban karena COVID. Jadi medis, petugas medis, mereka sebetulnya yang mesti diwawancara mendalam, asosiasinya misalnya atau keluarganya, supaya kita bisa rasakan apa sih artinya pengorbanan itu bagi mereka. Anaknya misalnya diwawancara detail gitu. Terus bekas pasiennya yang sembuh diwawancara. Supaya empati publik tumbuh, bahwa betul-betul itu adalah pengorbanan. Kan itu nggak terjadi kan. Jadi istana memang men-set opini publik hanya fokus pada Fadli dan Fakhri itu soalnya. Dari mana Anda bisa menyimpulkan ada set itu hanya difokuskan kepada mereka? Dari awal orang berpikir cuma 2 itu yang dapat, ternyata banyak itu. Karena Pak Mahfud adalah yang men-set duluan opini publik itu. Kami akan berikan pada Fakhri dan Fadli. Ya, orang anggap, ya apa poinnya itu? Fadli, karena itu jadi kontroversi kan. Ternyata belakangan nggak. Jadi dari awal udah di-set. Lalu istana pasti disuruh supaya terus-menerus buntuti Fakhri. Dan presiden akhirnya hanya mau bercanda secara tidak jenaka dengan Fakhri dan Fadli. 2F itu kan di kamera TV. Cuma itu kan. Jadi terlihat bahwa istana nggak peka juga dengan apa yang disebut kehormatan. Presiden seharusnya menjadi terhormat kalau dia bercakap-cakap dengan keluarga korban, dokter-dokter ini. Itu mestinya. Tapi ya udah terjadi, maka ya saya tetap menganggap bahwa ada yang tidak benar dalam cara pemberian itu. Tapi Fadli dan Fakhri tetap sahabat saya. Dalam persahabatan oke-oke aja. Saya hanya berdoa mudah-mudahan amal ibadah mereka itu diterima di tempat yang sebetulnya. Karena orang menganggap Fakhri dan Fadli ini sekarang dia jadi sudah almarhum itu. Almarhum Fakhri dan Fadli dalam bidang oposisi itu. Karena terpapar virus bukan COVID tapi stupid gitu. Ini pikiran WA ya. Saya baca di WA semua menyesalkan. Tapi Anda percaya bahwa orang seperti Fakhri dan Fadli bisa ditundukkan dengan penghormatan dengan bintang Mahaputra Nararya itu? Apa Anda yakin mereka bisa ditundukkan dengan itu? Tentu nggak bisa ditundukkan. Tetapi dia Fakhri dan Fadli mesti cari cara untuk menyatakan bahwa dia tidak ditundukkan hanya karena penghargaan itu. Dan bagaimana caranya? Ya itulah. Mungkin dia perlu konsultasi ke saya tuh, dan saya akan anjurkan supaya cari momen untuk kembalikan itu. Apa momennya? Dibikin survei aja bahwa penghargaan itu justru tidak dihargai oleh publik, kan itu soalnya kan. Jadi buat apa dapat penghargaan tapi proses penghargaan itu sendiri tidak dihargai oleh publik. Apalagi kalau survei Mak pasti bilang ya bye-bye, kalian anak durhaka gitu. Tapi jadi, ini poin-poin saya untuk menetralisir. Saya mau menetralisir karena cacian pada Fakhri dan Fadli kan luar biasa tuh. Tapi saya anggap mereka punya kemampuan untuk fight back itu dengan bad momentum misalnya. Bayangkan misalnya seminggu kemudian Fakhri dan Fadli datang ke istana atau conference press mengatakan setelah 1 minggu kami menganggap bahwa kami sebetulnya belum layak untuk menerima itu dengan segala macam argumen. Maka kami kembalikan, sekaligus kami hargai bahwa banyak masyarakat Indonesia yang lebih berhak dari kami. Kami hanya menjalankan tugas sebagai warga negara pada jabatan kami. Banyak guru yang menjalankan tugas melampaui jabatan mereka. Banyak korban yang berupaya untuk saling merawat persaudaraan. Pada mereka seharusnya penghargaan Nararya itu diberikan. Itu sangat mungkin masih bisa dilakukan oleh dua sahabat saya itu. Jadi kalau Anda bisa menyimpulkan, kalau minjem istilah tata bahasa, keduanya ini menjadi pelengkap penderita begitu ya? karena ada gitu ya. Iya. Sebetulnya pelengkap penderita nggak ada soal. Yang jadi soal dia menderita karena jadi pelengkap doang itu kan. Dibuat menderita oleh WA Group. Kan WA Group semua kan membuat dua sahabat itu menderita. Betul. Saya kira dia menderita secara psikis ya? dalam 24 jam terakhir. Pasti Fakhri dan Fadli sangat menderita karena harus baca WA Group yang menyesalkan, yang menganggap bahwa itu adalah semacam gimmick aja, bahwa dia sebetulnya hanya dimanfaatkan, etc. Itu.
Ya, ya. Jadi clear ya kalau dimanfaatkan kelihatannya kalau kita mulai tahapan dari bahwa Pak Mahfud MD, Menko Polhukam hanya mention 2 nama padahal ternyata pimpinan MPR dan DPD semua juga dapat gitu. Kemudian ternyata ketika di istana dengan sengaja Pak Jokowi bersama Pak Ma'ruf Amin menampilkan tampil berempat bersama Fadli dan Fahri gitu. Jadi ini benar-benar menurut Anda tadi set besar tadi yang disiapkan oleh istana. Ya, saya kira itu juga bagian dari awal rapatnya begitu, rapat pemberian penghargaan itu termasuk rapat untuk mengatur opini publik itu. Jadi pasti Pak Mahfud MD yang bilang oke, kita akan beri pada Fadlizon dan Fahri, tapi nanti saya akan tweet untuk hanya meribut mereka supaya fokus pada itu tuh. Lalu Presiden bilang wah hebat tekniknya. Lalu menteri-menteri yang terlibat, Menteri Sosial, HAM segala macam juga mungkin anggap ya itu pentingnya untuk mengambil alih opini publik karena sekarang istana kehilangan dukungan public opinion. Jadi memang itu perencanaan bukan jahat sebetulnya, tapi perencanaan dungu. Karena akhirnya publik dengan mudah nangkap itu. Begitu ditweet oleh Mahfud, publik merasa ada yang aneh nih kenapa Mahfud nge-tweet. Begitu wawancara di istana kamera itu hanya menyoroti Fadli dan Fahri secara maksimal dan Presiden Jokowi, maka lengkaplah kecurigaan publik. Jadi publik itu lebih jago untuk mengetahui bahwa permainan istana itu adalah permainan yang dangkal. Kira-kira begitu. Tapi mereka abai seperti yang Anda sebut tadi, padahal ada sisi human interest yang bakal sangat kuat sekali adalah sisi dari para keluarga tenaga medis yang gugur karena COVID ya. Ya. Karena fokusnya tadi di situ ya. Iya betul. Jadi memang lalu publik tambahin analisanya, memang Presiden tidak fokus pada COVID, dia fokus pada pencitraan politik. Kan akhirnya begitu kan. Itu. Nah, dalam konteks itulah dua sahabat kita itu menderita karena jadi pelengkap doang itu. Oke, Bung Rocky, kita tetap salam buat double F. Double 2F gitu. Tetap British gitu ya. Oke. Dua bocah ceria itu. Dapat Nataria. Makasih Bung Rocky. Oke. Ya. Nanti saya kontak. Ya.